melempar kobar takkan letih. Kami berdiri satu hati untuk bangsa ini. Timnas Indonesia kembali mencatatkan tonggak penting dalam sejarah sepak bola nasional dengan memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam undian resmi yang digelar di Kuala Lumpur pada 17 Juli 2025, skuad Garuda tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak. Dua lawan tangguh ini menjadikan grup tersebut salah satu yang paling berat dan langsung dijuluki sebagai grup neraka oleh banyak pengamat. Namun Indonesia tidak datang sebagai tim penggembira. Lolosnya skuad asuhan Patrick Kluivert ke fase ini adalah hasil dari kerja keras dan peningkatan performa signifikan, termasuk kemenangan penting atas China dan Arab Saudi di putaran sebelumnya. Kini dengan adanya dua laga penentuan yang akan digelar secara terpusat di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober 2025, Indonesia siap menguji mental dan kualitasnya melawan dua raksasa Asia itu demi mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Lari ke depan jangan berhenti, piala juara di sini, di sini, di sini. Garuda terbang tinggi, langit jadi saksi, kita di sini, kita pasti. Masuknya Timnas Indonesia ke ronde keempat bukan sekedar kebetulan atau keberuntungan. Ini adalah hasil dari proses panjang, pembenahan struktur tim, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Di bawah arahan Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda, Garuda perlahan membentuk identitas permainan yang lebih modern dan kompetitif. Tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang semata. Kini Indonesia tampil dengan organisasi tim yang lebih rapi, disiplin di lini belakang, dan kepercayaan diri saat menghadapi tim-tim unggulan. Tak heran jika sorotan media internasional mulai mengarah ke skuad merah putih. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus fase ini. Di saat negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia terhenti lebih awal, Garuda terus terbang tinggi, membawa harapan besar bagi jutaan pendukungnya. Lolos ke ronde keempat saja sudah menjadi sejarah, namun perjuangan belum selesai, karena tiket menuju Piala Dunia 2026 tinggal beberapa langkah lagi. Undian yang mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak memang terkesan tidak ramah. Kami berdiri satu hati untuk bangsa ini. Lari ke depan jangan berhenti, piala juara di sini, di sini, di sini. Garuda terbang tinggi, langit jadi saksi. Namun, di balik tantangan itu, tersimpan peluang besar. Format pertandingan yang hanya mempertemukan setiap 2 kali dalam sistem single round robin membuka ruang kejutan. Siapa yang lebih siap secara mental, taktis, dan fisik dalam 2 laga singkat ini akan membuka peluang lebih besar untuk lolos. Dan disinilah mental baja Garuda benar-benar akan diuji. Apalagi pertandingan akan digelar di venue netral antara Arab Saudi dan Qatar yang menghilangkan sebagian keuntungan kandang dari tim-tim unggulan. Ditambah lagi pengalaman Indonesia tampil dalam atmosfer tekanan tinggi saat melawan Jepang dan Australia sebelumnya bisa menjadi modal berharga. Suara penonton menggelegar terang, bendera berkibar, hati bergetar, kemenangan jadi standar. Lari ke depan jangan berhenti, piala juara di sini, di sini, di sini. Garuda terbang tinggi. Dua raksasa yang siap menghadang. Masuk ke grup B, Indonesia langsung disambut oleh dua nama besar dalam sepak bola Asia, Arab Saudi dan Irak. Keduanya punya rekam jejak mentereng di pentas regional maupun internasional. Arab Saudi yang juga menjadi salah satu tuan rumah di ronde ini menempati peringkat 58 FIFA dan sudah berulang kali tampil di Piala Dunia. Mereka dikenal dengan permainan cepat, teknik tinggi, serta koleksi pemain bintang seperti Salim Al-Dawsari yang menjadi tumpuan di lini serang. Secara historis, Arab Saudi mendominasi pertemuan dengan Indonesia. Dari 17 laga, mereka menang 12 kali. Namun, Indonesia pernah membuat kejutan besar saat menang 2-0 di Gelora Bung Karno dalam ronde sebelumnya. Kemenangan itu menjadi pengingat bahwa Arab Saudi bukan tanpa celah. Dan jika Indonesia bermain cerdas, peluang mencuri poin tetap terbuka. Sementara itu, Irak bukan lawan yang lebih mudah. Tim peringkat 59 dunia ini punya ciri khas permainan fisik dan agresif. Dalam 10 pertemuan terakhir, Garuda belum pernah menang. Terakhir bahkan kalah 5-1 dan 0-2 di fase sebelumnya. Namun dengan pertandingan digelar di tempat netral, efek intimidasi dari atmosfer kandang Irak akan berkurang.
Ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk tampil lepas dan lebih berani. Piala juara di sini, di sini, di sini. Garuda terbang tinggi, langit jauh. Strategi Garuda, bertahan rapat, menyengat saat menyerang. Di atas kertas, Indonesia memang menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah di grup ini, 118. Tapi sepak bola tak hanya soal statistik. Dengan pendekatan yang tepat, Garuda bisa menciptakan kejutan seperti yang sudah dilakukan di putaran sebelumnya. Patrick Kluivert kemungkinan besar akan kembali mengandalkan pendekatan berbasis pertahanan solid dan serangan balik cepat. Duet Jay Izzas dan Justin Hubner yang tampil solid di lini belakang menjadi kunci meredam agresivitas lawan. Di lini tengah, perpaduan Tom Hai dan Marcelino akan memainkan peran penting dalam menjaga ritme dan menjaga tekanan. Untuk lini depan, absennya oleh Romani memang menjadi kerugian besar. Namun kehadiran Jens Raven, pemain muda yang mencetak 6 gol di Piala AFF U23 2025, bisa menjadi solusi segar. Ditambah lagi, kecepatan dan kreativitas dari Marcelino Ferdinand dan Ragnar Uratmangun siap menjadi pembeda dalam momen-momen krusial. Tak kalah penting adalah dukungan dari supporter. Meski bermain di luar negeri, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ribuan pendukung Garuda tetap hadir di stadion, menciptakan atmosfer kandang bagi pemain. Mental, strategi, dan energi kolektif akan menjadi senjata Indonesia di dua laga penentu ini. Di sini, di sini, Garuda terbang tinggi, langit jadi saksi kita di sini. Dengan hanya 2 pertandingan yang akan menentukan nasib, Timnas Indonesia benar-benar berada di fase paling krusial dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tantangan di grup B jelas tidak main-main, tapi peluang itu tetap ada. Pengalaman, mental baja, dan strategi matang akan menjadi pembeda di medan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Indonesia memang bukan unggulan, tapi justru dari posisi underdog inilah semangat Garuda seringkali menyala paling terang. Kemenangan atas Arab Saudi sebelumnya dan performa solid di babak ketiga menjadi bukti bahwa Indonesia bisa melawan arus dan bahkan membuat sejarah baru. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu memberikan dukungan. Apapun hasilnya nanti, perjuangan ini telah membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih besar. Dan siapa tahu, dengan kerja keras, keberanian, dan sedikit keajaiban, nama Indonesia bisa tercatat di panggung Piala Dunia 2026. Garuda terbang tinggi, langit jadi saksi kita di sini. Kita pasti